Cek, 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 cek. Cek. Satu, dua. Ntar saya cek dulu anunya. Cek, satu, dua, satu, cek. Sama-sama dengan iman sekali lagi. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang oleh darah Yesus. Ku bebas, kuasa-Nya dinamai oleh darah Yesus. Ku bebas dan hidupku menang oleh darah. Cek, satu, dua, satu. Cek, satu. Naikkan pujian sebab Tuhan berbuat kasih
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian kita sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita panggil namanya, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Kita sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan. Naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Come on, sing. Salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy
berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, Cek, satu. korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau kami sembah Dia. Ini korban pujian kami ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima puji-pujian. Mari angkat sembah kita. Engkau yang layak, hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau yang Cek, satu. Cek, satu.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Cek. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah kita GBI Ukumene Makassar. Puji Tuhan, masih dalam suasana kebangkitan dan kita menantikan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya, dan untuk itu negara telah menetapkan satu, yaitu Yesus lahir. Kedua, Yesus bangkit. Yesus mati. Ketiga, Yesus bangkit. Dan keempat, Yesus naik ke surga. Nanti yang kelima, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama di pagi ini membuka hati kita untuk Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita akan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu Bapa, hadirlah dalam ibadah kami. Perbaharui hati pikiran kami agar kami layak menghadapi Engkau di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadilah kami sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Pagi ini Bapa, kami ingin menyembah, memuji-Mu. Sebab nama-Mu layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan dalam pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Tuhan. Kami melayani Engkau ya Bapa, bukan melayani manusia. Jemaat yang ada, kami percaya Engkau memberkati. Dan biarlah mereka pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Baik yang di tempat ini maupun yang dalam streaming di rumah mereka masing-masing. Perbaharui hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Oleh darahnya aku bebas. Oleh darahnya aku menang. Haleluya. Kita angkat pujian ini.
Sucikan dosaku, sucikan dosaku oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Pulihkan dosaku, dosaku, jemaat saja. Oleh darah. Amin. Pulihkan sakitku, sakitku oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Pulihkan keluargaku, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib yang menebus dosa kami. Dengan darah-Mu kami dibebaskan dari dosa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji-Mu. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam pujian kami ya Bapa. Untuk itu kami semua yang ada sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Kita angkat pujian ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dia hidup. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, kuasa tak luka. Oleh kebangkitan Tuhan,
Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Untuk dibentuk dalam firman Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Haleluya. Sama-sama kita katakan tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk tebus dosa-Ku layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
katakan pada hambanya, dengan segenap hatiku, layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji namamu, Allah yang ajaib. Gembala kami yang agung yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami pada pagi hari Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, tajamkan telinga kami Tuhan. Buka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan sidang jemaat yang ada, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing, Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuatkan kami Bapa, agar kami menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Menebus dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pada pagi hari ini sebetulnya yang bertugas bukan saya, saudara yang terkasih. Ya, ada hamba Tuhan yang bertugas pada minggu keempat ini. Tapi karena berhalangan, sebagai pemain cadangan tentunya kita harus siap melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bersuka cita saudara yang terkasih. Kenapa? Karena jemaat semakin hari semakin bertambah jumlah bilangannya. Amin saudara. Ya, haleluya. Luar biasa, dahsyat Tuhan kita. Ya. Doa kita yang kita naikkan dalam setiap pokok-pokok doa di hari Sabtu, agar Tuhan menambahkan jumlah bilangan jemaat yang ada, ya Tuhan jawab. Satu persatu jemaat baru berdatangan beribadah di tempat ini. Ya. Biarlah nama Tuhan kita tinggikan, kita permuliakan, puji Tuhan. Di sini ada Pak Helmi ya? Iya, puji Tuhan. Mas Helmi, ya ini beliau ini dulu waktu saya masih belajar, beliau ini sudah senior ya. Tadi saya karena pakai masker tidak ingat ya. Selamat datang Pak beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada minggu keempat ini, jadi di semua GBI temanya sama, bertumbuh dalam pemuridan. Ya, saudara yang terkasih, saya termasuk pribadi yang dimuridkan ketika mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang dimuridkan, yang mau menjadi murid dan bersedia dibentuk, dimuridkan. Tentunya banyak waktu yang terbuang, saudara. Ya, kalau dipikir ketika mula-mula saya mengenal Tuhan Yesus, berdoa saja enggak bisa. Ya ada Pak Selmi di sini. Ya, kalau dulu kita mau ibadah minggu itu bawa Bapak, kalau disuruh doa firman pada lari. Ya, ke kamar kecil, pura-pura buang air kecil, padahal belum mau buang air kecil. Ya, lama nanti. Ya, bagus tunggu-tunggu siapa yang muncul, ditunjuk sama gembala itu. Doa firman. Nah, jadi
Ya seperti itu saudara ya. Banyak waktu, kita ada unit doa, ya, ada sektor. Disitulah sebetulnya proses pemuridan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, tema pada pagi hari ini adalah bertumbuh dalam pemuridan. Saudara yang terkasih, Tuhan telah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi, ya. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya selama kita diizinkan Tuhan tinggal di dunia ini. Tugas kita adalah pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tugas kita adalah pergi mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, saya percaya sekarang ini seluruh dunia sudah mengenal kekristenan, walaupun mereka belum percaya. Beda pada zaman murid-murid pertama, mungkin hanya di daerah Israel atau di daerah Yerusalem, Yudea pada saat itu ya, mungkin hanya di tempat itu saja mereka mengenal Yesus. Oleh sebab itu perintah ini kepada murid-murid agar semua bangsa mengenal Kristus. Nah saudara yang terkasih, sekarang ini saya yakin semua orang di dunia ini sudah mengenal apa yang namanya kekristenan atau orang Kristen. Hanya mereka belum mengenal kasih. Ya, atau kita sendiri sebagai murid Kristus tidak memperkenalkan kasih itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih, Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan, jadi murid-murid pada saat itu sesungguhnya adalah mereka hidup karena melihat Yesus, saudara. Ya, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus praktekkan, apa yang Yesus perbuat, mereka lihat dengan mata dan mereka percaya. Beda dengan kita saat ini. Kita adalah orang-orang berbahagia. Kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya. Amin, saudara. Sesungguhnya kita lebih hebat sebetulnya dibanding murid-murid pertama, saudara. Ya, kita tidak melihat langsung, kita tidak menyentuh langsung Yesus, tapi kita percaya. Nah, Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi bukan sekedar percaya, saudara yang terkasih. Bukan sekedar menjadi orang yang percaya kepada Yesus, tapi apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan kepada orang di sekitar kita. Terlebih di jemaat di tempat ini. Saudara yang terkasih, karena pada zaman Yesus, banyak orang yang percaya, ya, banyak orang yang percaya, tetapi ketika dilakukan proses pemuridan, ya, ketika mau diajar oleh Yesus, banyak juga dari mereka yang tidak mau menjadi murid, yang tidak mau dimuridkan oleh Yesus. Saudara yang terkasih, karena mereka hanya mau melihat yang pertama itu mukjizat, ya. Orang kalau ada KKR, saudara berbondong-bondong datang ke KKR, mau lihat mukjizat, mau lihat pertolongan, ya, mau lihat apa lagi, saudara? Kebutuhan hidupnya dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau ada KKR tuh, saya tidak anti KKR, saudara, ya, tapi kebanyakan kalau KKR tuh, wah, orang berbondong-bondong. Yang mau dicari adalah mukjizat, saudara. Di rumah kita, kalau kita berdoa, tutup pintu di kamar berdoa, dengan air mata yang menetes, saudara, ya, dengan hati yang hancur, pasti mukjizat terjadi. Amin, saudara. Saya orang dari seberang dulunya, saudara, ya, tidak percaya namanya mukjizat, saudara. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya belajar tentang firman Tuhan dan saya baca dan saya alami sendiri
tidak ditumpang tangan oleh pendeta, saya berdoa, Tuhan berikan mukjizat. Ya, pernah saya bersaksi ketika saya didiagnosa oleh dokter, saya menderita kusta. Ya, yang memeriksa itu bukan dokter biasa, saudara. Dokter penyakit kusta yang ada di Daya. Gelarnya itu DR ya, DR-nya dia besar. Artinya dia sudah S3 ya, sudah pakar di bidang penyakit kulit. Dia bilang Pak Saiful 80% kusta. Saudara, kalau saya tidak percaya mukjizat, pasti saya tidak berdoa kepada Tuhan. Ya, karena saya dimuridkan, saya mengerti firman Tuhan, maka saya berdoa kepada Tuhan. Mukjizat terjadi ketika di biopsis, diambil jaringan kulit, diambil darah di lab. Sampai sekarang hasil aslinya dokternya tuh nggak kasih saya, saudara. Saya minta kepada suster, mungkin karena malu itu dokter, saudara. Saya cuma dapat WA saja, Pak Saiful negatif. Hasil tes kulit negatif. Biopsis di hidung, karena hidung saya besar itu hari saudara ya, merah, putih di ujungnya ini. Seperti orang kusta. Saya cuma dapat WA, ada WA-nya masih saya simpan sebagai arsip. Kalau Tuhan pernah memberikan mukjizat kepada saya. Luar biasa saudara ya. Jadi pemuritan itu penting saudara. Ya, ketika kita menjadi murid Yesus yang adalah guru kita, hal-hal yang tidak masuk di akal terjadi. Ya. Kalau saudara mau KKR silakan, tidak ada masalah. Tapi sesungguhnya Tuhan itu dekat ketika kita berdoa secara pribadi. Minta kepada Tuhan. Jangan minta kepada pendeta saudara. Ya, pendeta doakan, nanti saudara mengagungkan pendeta. Maaf kalau ada hamba Tuhan, ya. Kadang-kadang kita melebih-lebihkan, padahal ketika kita lebih-lebihkan itu sesungguhnya kita sedang menjatuhkan hamba Tuhan itu. Ya, khawatirnya dia jadi bermegah. Ya. Kalau kita berdoa pribadi kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita buka dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai ke-66. Saudara yang terkasih, Yohanes 6 ayat yang ke-60 dan 66. Kalau sudah dapatkan katakan amin, saya bacakan untuk saudara. Haleluya. Perikop Alkitab di sini dikatakan murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saudara yang terkasih, saya bacakan ayat ke-60. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, ayat ke-60 sampai ke-66 adalah ketika ada soal jawab antara Yesus dengan murid-murid pada saat itu. Ya, kalau kita baca dalam ayat ke-30, saudara yang terkasih, saya bacakan Yohanes 6 ayat ke-30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah
yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Saudara yang terkasih, manusia kebanyakan ya saudara, tidak mau mengalami proses dalam kehidupan percaya atau dalam kehidupan pemuridan menjadi murid Yesus. Yesus selain dia Tuhan, dia juga guru saudara ya. Dia seorang nabi juga, tapi dia Tuhan. Banyak nabi, banyak guru, tapi bukan Tuhan. Yesus, nabi ya, guru ya, tapi dia Tuhan. Amin saudara. Saudara yang terkasih, bangsa Yahudi pada saat itu dia membandingkan antara Yesus dan Musa. Mereka hanya mau kalau memang engkau Tuhan, ya ini bahasa bebasnya begini. Ya udah kasih aja itu roti mana, agar kami senantiasa makan oleh roti itu. Maunya gampang saudara, ya. Padahal ketika kita mengiring Yesus, ya, kita makan tubuh dan darah Yesus, artinya kita siap sedia untuk hidup menderita saudara. Karena kita pada hakikatnya, pada dasarnya, kita adalah bukan warga kerajaan dunia, saudara. Kita warga kerajaan Allah. Ketika kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh ini, minum dan makan tubuh Yesus, artinya kita sudah jadi warga kerajaan Allah. Kita sudah bertentangan dengan dunia. Nah, bangsa Yahudi pada saat itu, mereka mau seperti zaman-zaman Musa, ya, ketika mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka selalu disuapin ya, dikasih makan mana, minta daging dikasih puyuh ya saudara ya, enak betul saudara. Siangnya nggak kepanasan, ada tiang awan, malamnya nggak gelap, ada tiang api. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka bersyukur? Tidak. Hanya 2 orang saja yang lolos dari ujian itu, Kaleb dan Yosua saudara. Yang lainnya tewas, mati. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Makanya Yesus katakan di sini, Akulah roti hidup. Ya, kata Yesus ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi, saudara. Kalau kita hanya memenuhi keinginan daging, saudara, kita tidak mau dimuridkan. Kita tidak rajin beribadah, ya, dalam ibadah sel, mungkin unit doa, sektor atau rayon. Itu sebetulnya proses pemuridan, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup bagi kita hanya beribadah di hari Minggu, saudara. Tidak cukup. Kedagingan kita sangat kuat. Ya. Tapi kalau kita rajin beribadah, apalagi kalau ada jam-jam doa, pagi baca firman, ya. Jangan 1 ayat, saudara. Berapa pasal tiap pagi. Ada target, ya. Dalam 1 tahun harus hatam Alkitab, bukan Al-Quran, saudara. Harus hatam, ya, baca beberapa pasal, malamnya berdoa. Ya, saudara yang terkasih, itu proses pemuridan kita yang kita tuju adalah Yesus sebagai guru. Ya, saudara yang terkasih, bangsa ini
bangsa Yahudi atau bangsa Israel pada saat itu, mereka hanya mau hidup praktis ya. Apa yang mereka minta, Tuhan kasih. Ya, enggak seperti itu saudara ya. Tuhan tidak mau kita sebagai orang percaya, prosesnya itu apa yang kita minta Tuhan kasih. Wah, enak betul kalau gitu saudara ya. Kita doa, kita minta ini Tuhan kasih. Ya kalau udah kayak gitu, enggak seru saudara ya, enggak keren saudara ya. Harus ada proses. Ya, harus ada proses pembentukan, makanya pemuridan itu sangat penting saudara ya. Sangat penting. Kalau ada ibadah-ibadah rumah tangga ikutlah saudara, ibadah-ibadah atau doa ikutlah. Ya, paling gampang saudara, di sini banyak guru ya. Banyak guru. Sama dulu ya saudara, kita jadi murid juga seperti itu, mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, puji Tuhan kalau bisa kuliah saudara. Itu kan pemuritan sebetulnya. Pemuritan. Banyak waktu yang terbuang, kita bangun pagi, sekolah, ya kadang sudah siang lapar, uang saku kurang dari orang tua. Itu kan proses saudara ya. Sama, menjadi murid Yesus itu juga ada prosesnya saudara. Kita pulang kerja, ada ibadah sektor atau ibadah rayon. Harusnya kita santai, kita harus ibadah saudara. Atau subuh-subuh, enak-enak tidur, ya kita harus bangun, berdoa pagi, baca firman, mandi kerja. Malam juga gitu, sebelum tidur kita berdoa lagi. Itu pengorbanan kita saudara, memang prosesnya seperti itu. Ya, pemuritan seperti itu. Saudara yang terkasih, Tuhan memilih kita, memilih saya dan saudara, memilih manusia untuk memberitakan Injil. Tuhan tidak memberitakan malaikat atau makhluk ciptaan lain untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Hanya kita, manusia, yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan Injil sebagai kabar baik, kabar keselamatan. Tuhan memilih kita memberitakan Injil karena kita telah menerima kasih Tuhan melalui karya keselamatan yang Tuhan berikan. Makanya saudara yang terkasih, penginjilan sekarang kalau menurut saya, yang saya pahami adalah bagaimana kita menginjil dengan kasih. Ya. Kalau di medsos itu kan banyak, kalau kita baca ya atau kita dengar, kita lihat, penginjilan itu ada yang ekstrim, ada yang sudah, memang menurut saya sudah, kalau saya ya, saya dari seberang, tentunya saya tidak akan menjelek-jelekan keyakinan saya yang dahulu saudara. Bagi saya itu adalah sudah masa lalu. Ya, kalau orang bertanya baru saya jawab. Ya, kita tidak bisa konfrontir di medsos seperti itu saudara. Artinya kasihnya nanti hilang takutnya. Ya, padahal penginjilan yang betul adalah ketika kita menerima kasih, kita membagi kasih. Nah ini yang jadi masalah saudara. Yang saya pahami, yang saya perhatikan, kita orang Kristen ini terlalu eksklusif saudara. Terlalu eksklusif. Di internal kita saja, maaf bicara saudara, terlalu eksklusif. Ya, kadang-kadang mungkin tetangga enggak kenal sama kita. Ya, bahkan dalam kekristenan sendiri, di organisasi saja itu eksklusif sekali. Ya, tidak boleh. Misalnya pendeta ini dia ada di organisasi ini, dia enggak boleh melayani di gereja yang lain. Karena beda organisasi, eksklusif saudara. Sangat menyedihkan. Ya. Saya sebagai orang percaya, sedih saudara. Ya. Kadang-kadang kita membuat tembok perbedaan. Padahal dalam Alkitab ini yang saya pelajari, yang saya imani, tidak ada perbedaan saudara. Dimanapun kita berada, bahkan di sini saudara, Paulus itu menginjil kemana-mana. Ya. Dia diterima di mana-mana. Dia di Yerusalem juga diterima. Dia di Asia Tengah juga diterima. Di Asia Kecil diterima, saudara. Tapi kenapa kita, anak-anak Tuhan sekarang ini membatasi dengan tembok-tembok? Jadi proses pemuritan kadang-kadang membuat kita dibatasi
oleh suatu kuasa yang namanya organisasi, saudara. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini pesan yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya adalah bagaimana penginjilan itu kasihnya dulu, saudara. Ya, kita harus berbelas kasihan kepada orang, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, ya kan? Saya puji Tuhan, saudara. Semalam kakak saya yang Muslim, dia punya suami itu ada bukan didiagnosa, sudah divonis kanker hati. Ya, kanker hati. Mau di kemoterapi hari Selasa. Dia WA saya, saudara. Dia bilang, kamu kan kebaktian besok. Tolong doakan suami saya. Saudara, ini penginjilan. Kita doakan, saya akan doakan. Kakak saya. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan, saudara. Itulah penginjilan yang sebenarnya, saudara. Kita tidak melihat perbedaan keyakinan, tapi ketika orang minta tolong, kita tolong, saudara. Karena Tuhannya sama. Ya. Cuma mereka mengenal Tuhan yang berbeda dengan kita. Tapi Tuhan itu satu, Yesus Kristus. Tuhan, juru selamat, tidak ada lain Tuhan lain. Walaupun mereka menyebut Allah juga, saudara. Jadi kasih ini yang menjadi penginjilan kita, saudara. Kita dipanggil menjadi murid Kristus. Selain kita menjadi murid Kristus, kita juga harus memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Ya. Tugas ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan atau tugas seorang gembala, pendeta, ya, tapi tugas kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, menginjil dengan kasih. Jangan berdebat, saudara, ya. Agama itu tidak perlu diperdebatkan. Agama itu adalah keyakinan atau iman yang tidak kelihatan, ya. Kalau kita berdebat tentang agama, Yesus tidak membawa agama ke dunia ini, tapi Yesus membawa kasih, ya, kasih yang mula-mula. Haleluya. Agak serius, saudara, ya, khotbahnya. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, jadi murid di sekolah, ya. Di macam-macam kelas itu, di satu kelas itu macam-macam, saudara, murid-muridnya itu karakternya. Ada yang kalau gurunya nerangin ngantuk dia tuh. Ada yang guru nerangin dia main pulpen. Ya kan, bosen. Ada yang gurunya nerangin, wah dia serius, saudara. Jadi kalau gurunya nanya, siapa yang bisa? Dia tunjuk tangan. Itu ada teman saya itu. Selalu kalau gurunya tanya, dia selalu tunjuk tangan. Sehingga gurunya itu dia malas lihat. Jangan kamu, sudah, yang lain. Jadi karakter murid-murid beda. Sama, karakter murid-murid Yesus pun beda. Ya, karakter kita sebagai murid Tuhan Yesus beda di tempat ini. Ya, kita memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda. Itulah kebesaran Tuhan, saudara. Ya, amin, saudara. Jadi kalau di sekolah itu ada teman saya yang bandelnya minta ampun, kalau nggak ada dia sepi, saudara. Kelas itu sama. Ya. Kalau kita di gereja ini, misalnya jemaat orangnya pendiam semua. Begitu ada ibadah, diem, duduk, sunyi sepi, saudara. Tapi begitu ada istri saya, rame, saudara. Itulah Tuhan memberikan warna, ya. Atau yang lain, ya. Ibu Ani mungkin, ya Bu Ani, ya. Memberikan warna, saudara. Sama, murid-murid Tuhan Yesus juga begitu. Di antara 12 murid, satu kan kita sudah tahu, sudah murtad dia. Yang 11-nya itu lari, saudara, ketika Yesus disalibkan. Kocar kacir. Ya, minggu lalu sudah diterangkan hamba Tuhan, ada yang jadi nelayan lagi, yang lain tak tahu kemana. Ya begitulah murid, saudara, ya. Makanya kalau kita jadi murid itu senantiasa belajar sampai kita
dipanggil Tuhan. Ya. Pemuritan itu tidak selesai sampai hari ini, besok, tapi sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dalam tema pada minggu ini diterangkan di sini ada 3 hal cara bertumbuh dalam pemuritan, saudara. Ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pemuritan. Yang pertama, kita buka dulu dalam Kisah 14, 21 sampai 28. Ini ayat emasnya, semua GBI sama, ayatnya ini yang dipakai. Cuma tadi saya ambil pendahuluan. Kisah 14 ayat 21 sampai 28. Kalau sudah saya bacakan untuk saudara terkasih. Ayat 21, di sini perikop judulnya kembali ke Antiokhia. Ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan panatua bagi jemaat itu. Jadi saudara yang terkasih, Rasul Paulus dan Barnabas pada saat itu memberitakan Injil dari kota ke kota, ya saudara. Di sini dikatakan dari ke Listra, Ikonium, Antiokhia, dan di sana banyak mereka memperoleh murid, banyak orang yang mau dimuridkan oleh Yesus. Dan ketika mereka sudah dimuridkan, maka kelompok-kelompok itu atau di tiap-tiap jemaat itu, rasul-rasul itu menetapkan panatua. Ya memang penting saudara ya, dalam setiap sel, dalam setiap sektor atau rayon itu harus ada satu orang yang bertanggung jawab. Ya. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan panatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan panatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamplia. Di situ mereka memberitakan firman di Virga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Di situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Jadi saudara yang terkasih, kalau ada orang berkata Yesus itu hanya untuk bangsa Yahudi atau bangsa Israel, itu kesalahan besar saudara. Ya. Dalam Kisah 14 ini ayat 27, di situ dikatakan setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Yesus Tuhan telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Ya, artinya bangsa-bangsa lain pun berhak menerima karya keselamatan. Jadi salah kalau orang di luar sana bilang, itu kan untuk bangsa Yahudi, nabinya orang Yahudi. Enggak saudara, di sini jelas sekali ya. Paulus katakan di sini kepada bangsa-bangsa lain pun iman itu diberikan saudara. Ya, jadi yang pertama, cara bertumbuh dalam pemuritan dalam Kisah 14 ayat 21 sampai 28. Yang pertama adalah menguatkan dan menasihati, ya. Dalam ayat ke-22a di sini dikatakan ya, menguatkan dan menasihati. 22a, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman.
Ya. Jadi di dalam pertumbuhan pemuridan ya, saya dan saudara harus ada nasihat, harus ada saling menguatkan saudara. Saudara yang terkasih, orang Kristen sejati adalah sebetulnya ya, orang Kristen sejati ya, dia akan memiliki kerendahan hati saudara. Amin saudara? Amin ya? Aminnya kurang keras. Amin saudara? Iya. Memiliki kerendahan hati. Catat saudara. Orang Kristen sejati adalah orang yang mau saling menguatkan dan menasihati di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya ulangi saudara ya. Ini pemahaman saya yang saya pelajari. Orang Kristen sejati adalah orang yang mau saling menguatkan dan menasihati di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang percaya di dunia ini saudara, siapapun dia, ya siapapun dia, orang percaya di dunia ini ya, sudah percaya Yesus, siapapun dia, imannya akan terus diuji saudara. Imannya akan terus diuji. Tidak pandang bulu, baik itu dia pendeta, hamba Tuhan, panatua, jemaat, diuji saudara ya. Kita sudah sering lihat di YouTube itu banyak hamba-hamba Tuhan, gembala, yang dulunya dia orang yang mengerti mengenai teologi saudara. Bahkan gelarnya ada yang STH, MTH. Akhirnya imannya runtuh, murtad, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya di sini siapapun kita, saya dan saudara harus saling menguatkan dan menasihati saudara. Ya, saya sering ditegur anak saya saudara. Papi kok tadi firmannya gitu, kok sekarang begini? Oh iya maaf, karena kita manusia daging saudara ya. Kadang-kadang kita suka masih ikut kebiasaan lama. Makanya kalau ada orang menasihati siapapun dia, ya terima saudara. Jangan kita sebagai mungkin orang yang tua yang ubanan kayak saya ini ya, dinasihati sama anak muda, kemudian saya tersinggung. Oh no saudara. Anak muda nasihati saya. Karena saya adalah murid Yesus. Ya. Saya bukan rasul saudara. Saya murid Yesus yang harus senantiasa diberi nasihat, dikuatkan. Ya, jangan sampai ada cobaan saya jatuh ya, saudara. Kemudian saudara yang terkasih membiarkan saya jatuh. Ya. Akhirnya saya harus tinggalkan Yesus. Jangan saudara, nasihati saya. Jangan Pak Saiful. Yesus Tuhan, ingat, nasihati. Ya, ini yang jadi masalah. Banyak orang dinasihati, bahkan diberi, dikuatkan imannya, tersinggung saudara. Ya, tidak mau dinasihati. Ya, saudara yang terkasih, saya harus bicara saya sendiri saudara ya, karena saya harus bersaksi kepada Bapak Ibu yang terkasih. Kadang-kadang saya kalau lagi mau firman, kalau saya nggak ngerti, saya nanya saudara. Dulu waktu saya masih pertama-tama percaya kepada Tuhan dan mau dimuridkan oleh Tuhan, saya kan malas baca Alkitab saudara. Jadi saya SMS kepada hamba Tuhan yang lagi sekolah di Malino. Ada salah satu hamba Tuhan itu saya SMS. Tolong carikan ayat saya mengenai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dulu belum ada WA saudara, masih SMS. Waduh saudara, dikirimin banyak sekali ayat. Ya, dari 4 Injil itu saja saudara, penuh SMS-nya. Belum lagi dari perjanjian lama, belum lagi dari suratan Paulus, banyak sekali. Ini saya berpikir, ini mendingan saya baca aja sendiri saudara ya. Karena SMS yang dia berikan itu kalau saya baca mungkin separuh Alkitab ini harus saya baca saudara. Ya. Ketika itu iman saya goyah, saya perlu penguatan, saya perlu nasihat. Saya tanya hamba Tuhan. Ya. Akhirnya jawaban hamba Tuhan itu lewat SMS saya nggak buka saudara. Saya cari sendiri, saya baca Alkitab sendiri, saya pelajari sendiri. Ya, memang itu yang betul gitu saudara. Kalau kita enggak ngerti baru kita tanya. Saya seringkali bertanya kepada
gembala saya yang ada di Samarinda atau hamba Tuhan yang ada di Mamuju yang saya kenal, saya tanya kadang-kadang. Saya tanya, Pak Gem, ini ayat ini maksudnya apa gitu. Oh, dia jelaskan, oh maksudnya ini. Asal muasalnya dari sini. Kemudian peneguhannya ayat ini. Kita bertanya saudara, ya. Jadi pemuritan itu saling menasehati. Enggak ada seorang murid itu yang pintar saudara. Ya, ingat saudara. Selama kita menjadi murid Yesus, jangan kita merasa pintar. Kita adalah seorang murid Tuhan. Kita harus senantiasa belajar. Karena firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, tahun depan kita baca itu memiliki pandangan yang berbeda. Bukan firman yang salah, tapi pergumulan kita, ya, itu yang dijawab lewat firman itu, saudara. Banyak kali kalau saya baca ayat-ayat di Alkitab, hikmat yang saya terima itu berbeda hari ini dengan kemarin, atau hari ini dengan tahun lalu, beda saudara. Tuhan katakan dalam hati, oh ini maksudnya ini. Tapi saya konfirmasi kepada hamba Tuhan kalau saya tidak ngerti. Ya, jadi janganlah kita gengsi untuk menerima nasihat, karena memang seperti itu saudara. Pemuritan itu tidak lepas dari menguatkan dan menasehati. Ya, yang saya kutip tadi, ketika kita berada dalam satu komunitas, pastikan berbeda-beda saudara ya. Pribadinya beda. Ya, si A punya karakter begini, si B begini, ya beda-beda saudara ya. Kadang-kadang kita melayani juga ada hal yang kurang pas ya. Saya pernah ditegur juga oleh gembala saya di Samarinda ketika saya bawakan firman, gembala bilang, Pak Saiful kalau baca ayat jangan cepat-cepat. Karena banyak orang tua di sini. Ya, kalau anak muda boleh, kalau orang tua itu bacanya dia agak pelan sedikit. Nah, oh iya Pak Gembala. Terima kasih. Jadi mulai pelan-pelan. Dinasihati untuk kebaikan ya. Amin saudara. Nah kadang juga dalam satu komunitas ada perselisihan kita. Si A dan si B berselisih. Kemudian datanglah si C. Si C ini bukan menguatkan di dalam iman, tapi menguatkan di dalam kesalahan si B. Ya, si A dengan B berselisih. Iya tuh memang si B tuh, dia tuh begini. Itu menguatkan juga tapi salah saudara. Yang saya maksud di sini adalah menguatkan di dalam iman. Oh jangan tahu memang si B itu sifatnya begitu, kamu harus ngerti. Ya kan, maafkan saja beliau. Memang seperti itu saudara. Itu yang benar. Jangan menjadi kompor di dalam bara api saudara. Ya. Jadi saling menasihati di dalam iman kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, saudara yang terkasih, itulah yang saya pelajari. Yang pertama adalah menguatkan dan menasihati di dalam iman saudara ya. Kita harus menerima perbedaan kita sebagai manusia. Itulah kebesaran Tuhan saudara. Ada orang yang memang pendiam, ya kan? Ada orang yang memang rame, gitu kan? Ada orang yang gampang tersinggung. Ada orang yang suka menasehati, ya. Ada di jemaat di sini saya suka sekali menasehati. Ya, itu talenta yang Tuhan berikan, ya. Itulah kebesaran Tuhan, ya. Menguatkan dan menasihati. Yang kedua adalah dalam Kisah 14 ayat ke-22b di sini dikatakan, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Yang kedua di sini dikatakan kita harus menyadarkan bahwa bertumbuh itu adalah suatu proses. Bertumbuh adalah suatu proses saudara ya. Makanya proses itu pasti akan ada
masalah, kesengsaraan, ya. Apalagi saya ingat dulu anak saya waktu di sini anak farmasi ada berapa orang? Bisa tunjuk tangan anak farmasi ada? Wah, anak farmasi. Ya. Ini anak saya anak farmasi, Saudara, di Samarinda. Waktu dia pertama kuliah, buka main kasihannya, Saudara. Itu proses memang. Jadi begitu dia di semester pertama itu, semester pertama sampai berapa gitu ya, ini dosennya memang, saya nggak tahu ya, atau memang seperti itu kali farmasi. Kalau ngasih tugas itu ya, tugasnya jadi ditunggu nih. Tugasnya ditunggu sore, sore nggak muncul. Nanti datang jam 9 malam. Dikumpul besok pagi. Astaga, Saudara. Waduh, itu anak kasihan. Sampai jam 3 pagi dia cari itu materinya. Karena besok pagi mesti dikumpul. Jadi mereka bikin buku itu. Jadi anak farmasi itu ada punya buku sendiri dia. Kayak buku apa itu ya? Folio gitu. Dia bikin buku. Jadi itu berapa tahun itu kayak gitu ya, sampai ini kantong matanya hitam, Saudara. Itu proses. Mau jadi seorang, apa namanya, apoteker. Farmasi, sarjana farmasi ya. Jadi ngasih tugasnya tuh memang kelewatan. Ya nggak tahu ya, memang seperti itu mungkin pembentukan ya, karakter. Ya memang kalau kita lihat, orang farmasi itu kan tidurnya nggak jelas, Saudara. Coba kalau di apotek itu, ya kan, atau di rumah sakit, mana ada mereka tidur. Kalau nebus obat, kalau orang sakit, masa nunggu dia bangun pagi? Kan enggak, Saudara. Dia begadang itu kadang-kadang, dia sip. Mungkin itu proses itu yang diajarkan. Ya, sama di sini, Saudara. Kalau kita menjadi murid Yesus mau bertumbuh, harus ada proses yang harus kita lalui, Saudara. Harus kita jalani. Sakit, iya. Waktu banyak terbuang pasti. Pulang kerja harus ibadah. Orang lain nonton berita atau ngopi-ngopi di warkop, kita ibadah, Saudara. Harus ada proses. Memang seperti itu pemuritan. Ya. Tuhan mengizinkan masalah yang kita hadapi berbeda-beda sesuai dengan kesanggupan kita. Amin, Saudara. Tapi yang pasti, yang saya percayai adalah setiap persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pasti kita sanggup menanggungnya karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita yakin Tuhan berserta saya dan saudara. Ya, jangan seperti bangsa Yahudi ya, tadi kita sudah baca. Ayat Yosua 6 ayat ke-32 sampai 36 ya. Mereka hanya mau sesuatu yang instan, mau cepat. Enggak bisa, Saudara. Harus ada proses. Tubuh dan darah Yesus itu berbicara mengenai pembentukan proses kita ketika kita membuang kedagingan dalam kehidupan kita. Susah, Saudara ya. Keinginan daging ini kan terlalu besar, Saudara. Banyak orang berkorban untuk kerja mati-matian supaya hidup nyaman di dunia ini. Padahal yang saya percaya adalah hidup di dunia ini hanya sementara. Karena saya yakini, saya imani, Saudara, saya bukan warga kerajaan dunia ini, Saudara. Saya warga kerajaan surga. Saya di dunia ini hanya menumpang. Tapi Saudara, jangan salah. Ketika saya ada di dunia ini, saya harus sukses. Karena saya membawa nama Yesus, nama Tuhan. Amin. Jangan jadi seorang anak Tuhan yang gagal, Saudara. Tuhan merancangkan kita ini bukan menjadi orang yang gagal. Tuhan merancangkan kita menjadi orang yang berhasil. Makanya proses itu jalani, Saudara, ya. Di sini ada anak-anak muda. Saya juga pernah jadi pemuda, pasti kita jadi pemuda, Saudara ya. Gak mungkin kita tiba-tiba jadi oma gitu. Kita jadi muda dulu. Nah, dulu waktu kita sekolah, kita bingung mau jadi apa nanti nih ya. Aduh, nanti saya kawin sama siapa nih kan. Nanti kalau punya anak tinggalnya di mana. Pusing, Saudara. Itu jangan dipikirin anak-anak muda. Kalian sekolah, berusaha menjadi yang terbaik. Ya. Menjadi yang terbaik.
Pasti bisa. Karena Tuhan menciptakan kita itu serupa, segambar, ya. Yang membuat kita berbeda adalah dosa. Ingat saudara, serupa segambar itu berarti kita mempunyai kuasa ilahi sebetulnya. Tapi karena dosa membuat kita kalah. Ya, anak-anak muda semangat, ya, pasti kalian berhasil. Saya lihat beberapa anak-anak muda yang melayani Tuhan hidupnya juga sukses. Sukses itu tentunya ada ukurannya saudara ya. Sukses saya belum tentu sama dengan sukses saudara yang saya kasihi. Ya. Saya merasa sukses ketika saya bangun pagi, saya sehat, kuat, saya bekerja, saya boleh menjadi berkat, itu sukses bagi saya. Ya, mungkin bagi orang lain mungkin beda. Ya, tapi yang paling penting adalah proses itu harus kita jalani, ya. Jangan hanya ibadah di hari Minggu, ya lambat prosesnya. Kalau kita mau cepat prosesnya, kita harus extend, ya mencari Tuhannya lebih, ya. Banyak orang yang kuliahnya tuh kadang-kadang sudah ngambil bidang ini, malamnya dia ngambil bidang lain. Ada orang seperti itu saudara. Nah kita di dalam Tuhan, selain kita beribadah di hari Minggu, kita ada ibadah-ibadah mingguan, ya ibadah di hari Selasa kah, atau di hari Sabtu, atau ada jam-jam doa. Proses, ya kedagingannya itu harus dikalahkan, ya. Kemudian yang kedua, saudara, dalam ayat ke-27 di sini dikatakan, jadi Paulus dan Barnabas ini setibanya di situ, maksudnya di situ di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Ya, jadi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Paulus dan Barnabas ini diceritakanlah kepada jemaat yang ada di Antiokhia. Ya, saya percaya mereka juga menceritakan dalam Kisah 14 ayat ke-8 ya. Kisah 14 ayat ke-8 coba saya bacakan. Di Listra ada seorang yang duduk. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum dapat berjalan, ayat ke-9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Saya yakin saudara, Paulus juga bersaksi tentang hal ini. Ketika ada orang yang lumpuh, kemudian orang itu memperhatikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan dia mengimani firman itu, Tuhan menjamah dia, Tuhan menyembuhkan dia. Amin saudara. Kalau kita ditolong Tuhan, kita boleh bersaksi. Bukan kita menyombongkan diri kita, enggak saudara. Kita bersaksi kepada saudara-saudara yang terkasih. Bahwa Tuhan ada saudara. Ya, Tuhan ada menolong kita. Tuhan melakukan perkara-perkara besar ketika kita memperhatikan, mendengar firman Tuhan. Ya, ayat ke-9 ya, itu Bapak ya, itu orang itu ya, duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia, saudara. Dan dia lihat memang ada iman dan dapat disembuhkan. Ayat ke-10, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah, tegak di atas kakimu. Dan orang itu meloncat, berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah dilakukan Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun. Ya, karena pada saat itu mereka masih percaya kepada dewa-dewa. Ya, mereka berpikir Paulus dan Barnabas ini adalah dewa, saudara ya. Dewa Zeus dan Hermes. Jadi mukjizat terjadi ketika
saya dan saudara mendengar, memperhatikan firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan dan menjadi saksi. Kesaksian itu bukan kita meninggikan, bukan saya meninggikan diri saya atau saudara meninggikan saudara, tapi kita meninggikan Yesus. Ternyata mukjizat itu ada. Ya. Ternyata pertolongan Tuhan itu ada bagi mereka yang mau mendengar dan percaya dengan iman, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi ada 3 hal di sini. Saya undang pemain musik dan singer dan leader juga boleh. Kita tutup Alkitab kita, saudara yang terkasih. Jadi ada 3 hal di sini. Kalau kita mau bertumbuh dalam pemuridan, mau dimuridkan dan mau mementori orang menjadi murid, saudara ya. Yang pertama adalah menguatkan dan menasihati. Kalau kita dinasihati, kita dikuatkan, dengan kerendahan nanti kita terima. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan saya lewat ibu ini, lewat bapak ini agar saya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, menyadarkan bahwa bertumbuh itu adalah suatu proses, ada pengorbanan saudara. Waktu, tenaga, bahkan mungkin uang, dana ya. Dalam pemuridan harus saudara, tidak bisa tidak saudara. Yesus saja berkorban bagi saya dan saudara. Masa kita tidak mau berkorban, tidak mau mengikuti proses itu saudara. Yang ketiga harus saling bersaksi dalam jemaat bahwa Yesus Tuhan ada menolong saya dan saudara. Kita angkat pujian dari awal saudara, bagaikan bejana. Puji Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa saya dan saudara. Bangkit berdiri, haleluya. Amin. Siap dibentuk, berikan hidupku, kita dengan urapan kuasa roh, ku dibaharui selalu.
saja katakan, ku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Angkat tanganmu saudara. Biarlah ini menjadi doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Lagi jemaat katakan, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Oh, Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Engkau Yesus. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Bahkan kami mau diproses oleh Engkau Bapa. Kami tidak mau menjadi murid yang gampangan Tuhan, yang hanya mau menerima berkat. Tapi kami mau diproses oleh Tuhan. Kami mau menjadi emas Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tangguh di dalam Engkau. Biarlah hari lepas hari Tuhan, kami semakin menjadi, haleluya, murid-murid-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Setiap proses akan kami jalani Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan berserta kami ketika kami Tuhan selalu berharap bersandar kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Yesus, Roh penolong dan pelindung selalu menyertai kehidupan kami. Kemanapun kami berada, bekerja, berusaha, bersekolah, berpendidikan, berkuliah,
Tuhan akan menjadikan kami pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Mungkin ada milik Tuhan. Bapa di surga, tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Berkati jemaat yang ada dengan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian yang mengatakan Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pengumuman kita pada minggu ke depan. Hari pengumuman kita hari Selasa. Hari Selasa ada mesbah keluarga di keluarga Saiful Purwanto yang tadi khotbah di tempat ini atau di rumah saya juga sama. Puji Tuhan, beralamat di Grand Puri, Ruko Grand Puri, Tamalan Rea Raya, Blok M nomor B10. Kalau saudara-saudari terkasih ada Kumon, tapi di belakangnya, yang di belakangnya. Kumon di sini, tapi di belakangnya. Karena rumah kami yang di belakang, karena di depan ada usaha. Puji Tuhan. Itu saja jam 19.00
yang akan melayani nanti berhubungan dengan Ibu Ani. Puji Tuhan. Berikut hari Kamis ada latihan youth di tempat ini jam 19.00. Hari Jumat ada ibadah youth di tempat ini jam 19.00. Bagi yang merasa masih muda, banyak ini anak-anak muda. Puji Tuhan, kita sama-sama menghadiri ibadah ini jam 19.00 di tempat ini. Kembali di hari Sabtu ada doa puasa dan doa pelayanan di Pastori jam 3 sore. Lanjut jam 17.00 itu ada ibadah WBI. Di tempat ini bagi wanita-wanita Bethel Indonesia yang rindu untuk datang beribadah. Wanita-wanita itu bukan hanya ibu-ibu, tapi anak muda juga boleh. Silahkan. Dan yang anak muda yang wanita-wanita ini kalau bisa ada yang main gitar, tolong hubungan dengan saya karena kami membutuhkan yang main gitar tidak ada sampai saat ini. Mungkin kami berharap Jack yang mengiringi gitar di WBI. Puji Tuhan. Dan jam 19.00 ada latihan di tempat ini untuk ibadah hari Minggu. Puji Tuhan. Untuk hari Minggu ibadah tetap di Pakato jam 7 pagi dan di tempat ini jam 9 pagi. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya pengumuman selanjutnya ada dari Mas Ekstra tentang retret. Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini. Haleluya. Kita minta maaf nih karena ternyata 2 AC kita lagi error. Mungkin minggu ini kita akan perbaikin, jadi mungkin berasa panas ya. Tapi yakinlah gak sepanas di neraka gitu ya. Nah untuk acara retreat kita, saya cuma mau ingatkan, kita semua kalau bisa kita ikut. Biayanya free, cuman kami butuh kepastian Bapak Ibu datang atau enggak. Supaya apa? Akomodasi, transportasi, dan konsumsi kita bisa hitung sama-sama ya. Jangan sampai datang kita ke sana jalan kaki, sampai di sana enggak makan, pulangnya enggak damai sejahtera nanti kan gitu ya. Gitu. Nanti akan dilayani oleh Pak Suryanto, nanti untuk yang dewasa muda nanti yang sampai dengan berkeluarga mungkin sama Pak Suryanto, nanti untuk anak muda nanti akan ada sesi sendiri karena mereka punya kebutuhan yang berbeda dari sisi rohani dan perkembangan hidup gitu ya. Nah kalau memang mungkin nanti untuk anak-anak muda ini kalau saya mau ini kalau nggak salah cek ya nanti komunikasi untuk anak muda komunikasi sama cek. Kalau untuk yang ibu-ibu bapak-bapak yang mau berniat ini ada Ibu Joko, mana Ibu Joko? Coba bangkit berdiri Ibu Joko. Bangkit berdiri. Nah ini ibu yang cantik ini nanti tolong daftar sama beliau ya. Gitu. Oke. Nah itu untuk nanti kita akan adakan di hari pertama, kita akan pergi di hari pertama Lebaran, kita akan retreat. Kemudian dimohon sekali lagi untuk kepastiannya mau berangkatnya seperti apa. Dan akomodasi kita butuh namanya, jangan takut ini acaranya acara juga enggak terlalu gimana, ini acara juga ada santainya, sersan, serius tapi santai. Ya, kita akan belajar bersama-sama, kita akan bersekutu bersama-sama. Lalu kemudian yang untuk anak muda, sekali lagi di sini saya lihat banyak anak muda. Ayo, mari kita sama-sama pelayanan. Bapak Ibu juga yang mau terbeban pelayanan, ada banyak bidang-bidang pelayanan yang masih terbuka. Nah, nanti kalau untuk misalkan untuk musik, WL Singer nanti silakan sama Bu Ros, untuk pemuda-pemuda bisa juga sama Jack. Ya, nanti kita akan atur sedemikian rupa supaya kita bisa saling membantu di pelayanan di tempat ini. Amin. Karena kita hidup ini kasih karunia. Jadi pelayanan kita itu harusnya digerakkan oleh kasih karunia kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Nah kita juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mungkin. Yang mungkin ada pergumulan. Yang mungkin mencari pekerjaan, mencari jodoh. Mungkin bertanya, saya ini tulang rusuk siapa? Lalu ada cowok bertanya, siapa mana tulang rusuk saya? Nah kita tetap doakan di hari Sabtu. Makanya datang di hari Sabtu berdoa. Nah sebenarnya doa hari Sabtu kita wajibkan kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari Sabtu kita butuh bersama-sama bersekutu, bersama-sama berdoa. Jadi kita mencari kehendak Tuhan di situ. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah bagi yang pertama kali baru datang, saya ucapkan selamat datang. Mungkin pertama kali datang nggak merasa keluarga, tapi saya yakinkan kalau kedua kali datang langsung jadi keluarga Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Amin. Nah nanti kalau ada apa-apa mau pelayanan, contoh Jack ini bisa segalanya. Tamborin aja dia nggak bisa. Kalau bisa tamborin, haleluya. Gitu ya. Pokoknya dia jadi value udah pernah, gitu kan, gitar, keyboard apa udah pernah, pokoknya tinggal tamborin aja dia belum pernah.
gitu ya. Untung sekarang banyak stok tamborin. Gitu. Jadi mohon kalau memang jemaat Tuhan di tempat ini terbeban, ayo kita sama-sama pelayanan. Enggak usah nunggu dulu hidup kita benar, hidup kita apa. Kita nanti sama-sama akan disempurnakan oleh Tuhan. Kita diproses bersama-sama. Di gereja ini ada pemuritan. Saya sudah bilang sama pemuda kita 1 kali sebulan kita bikin PA. Jadi jangan sampai ditanya, keselamatan itu menurut kamu apa? Apa ya? Nah gitu. Ditanya, Trinitas tahu nggak apa? Itu makanan apa Kak? Trinitas kok makanan, kan gitu gawat juga. Nah, kita akan bikin untuk anak-anak muda, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, lanjut dari ibadah kita, ada jemaat-jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kita. Mohon berdiri di tempat duduknya. Yang pertama kali. Haleluya. Oke. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yang dekat kita beri salam. Semoga minggu ke depan bisa bersama-sama kita kembali untuk beribadah. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita katakan layaklah segala bangsa. Haleluya. ucapan syukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Karena kami boleh menikmati betapa baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, biarlah apa yang kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini, semuanya memuliakan Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pada siang hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdoa menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, berdoa buat negeri kami Indonesia. Penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu atas bangsa kami. Sehingga setiap lutut bertelut menyembah-Mu di negeri ini. Dan setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi hidup mereka. Hanya
Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak dimuliakan di atas negeri kami Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan semua jajarannya dari pusat sampai ke seluruh Indonesia. Kami mohon rahmat Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, roh yang menghormati Tuhan, mendasari seluruh hidup dan pelayanan para pemimpin-pemimpin bangsa. Berikan hati yang bijaksana, berikan petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan, berikan jalan keluar bagi setiap persoalan, bagi setiap Tuhan masalah dalam bangsa kami. Ada pertolongan yang sempurna dari Tuhan, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dalam hal Tuhan kesehatan, pendidikan, dan juga bencana alam. Tuhan, pertolongan-Mu nyata bagi bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami. Semua dana, semua fasilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan kemajuan bangsa kami, Tuhan adakan, Tuhan cukupkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah kami umat-umat-Mu di negeri ini, hamba-hamba-Mu, tetap diberi kebebasan untuk dapat beribadah kepada-Mu di negeri kami. Hamba-hamba-Mu diberi kebebasan untuk tetap dapat Tuhan memberitakan firman-Mu di negeri ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada sukacita dari sorga memenuhi negeri kami Indonesia. Berdoa juga buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari pusat, pimpinan pusat maupun di seluruh Indonesia. Berikan kepada pemimpin-pemimpin rohani kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, supaya setiap pelayanan mereka, setiap kebijakan yang mereka ambil, semuanya untuk kepentingan Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sehingga pekerjaan Tuhan di negeri ini semakin maju dan semakin berkembang, semakin banyak jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Gembala kami di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, pulihkan kesehatannya, pulihkan memorinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Ibu Gembala kembali Tuhan berdiri sebagai pemimpin rohani kami di tempat ini, sebagai gembala kami di tempat ini, untuk melayani jemaat-Mu, melayani pekerjaan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas hidup Ibu Gembala kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Sebagai apapun kami dalam pelayanan, Tuhan pakai kami menjadi alat yang diberkati Tuhan. Satukan kami Tuhan, satukan hati kami semua. Bersama-sama kami merendahkan hati, mencari wajah-Mu,
memuji Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Pakai kami jemaat-Mu, pakai kami pelayan-pelayan-Mu, menjadi alat yang diberkati bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sesuai dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah hidup kami berdampak bagi orang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Di mana orang lain boleh menikmati kasih Bapa. Orang lain boleh melihat pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Pribadi yang penuh dengan kasih. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Hidup di dalam kasih Kristus. Berdampak bagi orang lain. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan tempat tinggal yang ada di sekitar kami di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Orang-orang yang ada di sekitar kami di tempat ini boleh melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami, dan Engkau yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, berkat sukacita yang akan memenuhi setiap hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.